Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswi dari UPI Kampus Sumedang, Prodi PGSD. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan mengenai metode pembelajaran problem solving. Metode problem solving merupakan salah satu metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik melalui permasalahan yang perlu dicarikan solusinya. Mungkin masih ada yang belum memahami apa itu problem solving, jadi akan dibahas lebih lanjut dalam video kali ini. Nah, sebelum memulai pembahasan pada kali ini, kami mengucapkan selamat kepada program studi pendidikan guru sekolah dasar UPI Kampus Sumedang yang baru saja terakreditasi unggul. Semoga sesuai dengan jargonnya yang semakin kompak, cerdas, berkarakter, semakin berprestasi, dan semakin gemilang. Nah, untuk video selanjutnya, ikutin terus video ini. Pengertian metode pembelajaran problem solving. Metode pembelajaran problem solving adalah metode pembelajaran yang sistematis, terdiri dari tahapan penyajian masalah kepada peserta didik, kemudian peserta didik mampu memecahkan masalah tersebut secara tepat, serta dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan pendapatnya secara lisan tentang analisis masalah dan bagaimana cara pemecahannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik metode pembelajaran problem solving. Yang pertama yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah. Mengorganisasikan pengajaran di sekitar melalui pertanyaan dan masalah yang keduanya berhubungan secara sosial, dianggap penting dan bermakna untuk peserta didik. Yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun problem solving hanya berfokus pada satu mata pelajaran tertentu, masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar secara nyata agar dalam pemecahannya peserta didik dapat meninjau masalah itu dari berbagai mata pelajaran. Yang kedua, penyelidikan autentik. Problem solving mengharuskan peserta didik untuk melakukan penyelidikan autentik. Untuk mencari penyelesaian masalah secara nyata, mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, membuat ramalan, mengumpulkan dan melakukan eksperimen jika diperlukan untuk membuat referensi dan merumuskan kesimpulan. Yang keempat yaitu menyelesaikan penyelesaian masalah. Problem solving menuntut peserta didik untuk menghasilkan bagaimana cara atau strategi mana yang lebih baik digunakan dalam penyelesaian masalah yang dipelajari. Yang kelima yaitu kolaborasi. Dengan menentukan penyelesaian masalah, peserta didik mampu bekerja sama dengan yang lain secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. Selanjutnya mengenai fungsi metode pembelajaran problem solving. Jadi, metode pembelajaran problem solving ini tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada peserta didik, melainkan untuk membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikirnya dan keterampilan intelektual. Selain itu, dengan metode problem solving, peserta didik akan belajar tentang cara berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah, serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang esensial dari materi pelajaran yang didapat melalui masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi peserta didik untuk belajar. Metode pembelajaran problem solving juga berfungsi untuk membuat peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Artinya, ketika peserta didik belajar, maka peserta didik dapat memilih strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut untuk belajar, dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya.
Metode pembelajaran problem solving juga memiliki tujuan, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis terutama di dalam mencari sebab akibat dan tujuan suatu masalah. Metode pembelajaran ini melatih peserta didik dalam menentukan bagaimana cara atau langkah-langkah apabila akan memecahkan suatu masalah. Yang kedua, memberikan kepada peserta didik pengetahuan dan kecakapan praktis yang bernilai atau bermanfaat bagi keperluan hidup sehari-hari. Metode pembelajaran ini memberi dasar-dasar pengalaman yang praktis mengenai bagaimana cara-cara memecahkan masalah, dan kecakapan ini dapat diterapkan bagi keperluan menghadapi masalah-masalah lainnya di dalam masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyeleksi informasi yang relevan. Yang keempat, melatih peserta didik dalam menganalisis suatu permasalahan dan pemecahan solusinya. Yang kelima, melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapatnya secara sistematis atau terstruktur. Dan yang keenam, membiasakan peserta didik untuk menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Selanjutnya adalah langkah-langkah dalam menerapkan metode pembelajaran problem solving, yaitu yang pertama adalah klarifikasi masalah atau clarification of problem. Klarifikasi masalah meliputi pemberian penjelasan kepada setiap individu tentang masalah yang akan diajukan, agar setiap individu dapat memahami tentang penyelesaian seperti apa yang akan diharapkan, atau dalam tahap ini, guru menyiapkan isi atau masalah yang jelas untuk dipecahkan. Yang kedua adalah pengungkapan pendapat atau brainstorming. Pada tahap ini, setiap individu dibebaskan untuk mengungkapkan pendapat tentang berbagai macam cara untuk menyelesaikan masalah. Suatu solusi masalah yang efektif apabila peserta didik berhasil menemukan sumber-sumber dan akar-akar dari masalah itu. Yang ketiga yaitu evaluasi dan pemilihan. Pada tahapan ini, setiap individu dibagi dalam berbagai kelompok untuk mendiskusikan pendapat-pendapat atau cara-cara yang cocok untuk masalah tersebut. Yang keempat yaitu implementasi. Pada tahapan ini, setiap kelompok maupun individu harus mampu menentukan cara mana yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, kemudian menerapkannya sampai menemukan penyelesaian dari masalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang masalah keberagaman di Indonesia, khususnya yang ada di lingkungan sekitar kalian. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai adalah: yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan mengenai keberagaman di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan permasalahan mengenai keberagaman di Indonesia dan cara menyikapi permasalahan tersebut. Permasalahan terkait keberagaman yaitu munculnya konflik dalam lingkungan masyarakat. Konflik-konflik merupakan suatu peristiwa atau fenomena sosial di mana terjadi pertentangan atau pertikaian baik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, maupun kelompok dengan pemerintah. Contohnya adalah konflik di dalam kelas, yaitu yang pertama, tidak melaksanakan piket kelas. Yang kedua, timbulnya perselisihan pendapat antar siswa. Yang ketiga, timbulnya perselisihan pendapat antar guru dengan siswa. Yang keempat, persaingan materi dan peringkat kelas. Yang kelima, mencontek saat ulangan. Dan yang terakhir, mencuri barang teman. Yang kedua, ada munculnya sikap etnosentris.
Etnosentris yaitu pandangan yang menganggap suku bangsa sendiri lebih baik dari suku lain. Contohnya, suku Sunda menganggap bahwa sukunya lebih baik daripada suku yang lainnya. Setelah kita mempelajari materi terkait permasalahan dalam keberagaman yang sudah dijelaskan tadi, selanjutnya saya akan membuat 2 kelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang yang dibagi berdasarkan absen. Tugasnya adalah melakukan analisis penyebab dari munculnya masalah dalam keberagaman dan cari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing dengan waktu 20 menit. Untuk tugasnya boleh kalian tulis dalam buku catatan. Satu kelompok, satu catatan saja ya, jadi ditulis oleh perwakilan kelompok saja. Setelah selesai nanti akan dipresentasikan oleh perwakilan kelompoknya. Silakan boleh dimulai untuk berdiskusi. Apakah ada kelompok yang mengalami kesulitan? Jika ada, langsung saja sampaikan ya. Adik-adik semuanya, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi kedua kelompok yang tadi. Kepada kelompok 1, saya persilahkan. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok 1. Menurut kelompok kami, solusinya yaitu setiap siswa harus melaksanakan piket kelas sesuai dengan jadwalnya. Jika ada yang tidak mengerjakan piket kelas, maka harus dikenakan sanksi. Untuk masalah yang etnosentrisme, kelompok kami berpendapat bahwa kita harus menanamkan jiwa nasionalisme. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Selanjutnya kepada kelompok 2 saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, yaitu kelompok 2, solusi untuk mengatasi konflik adalah harus menghargai perbedaan pendapat setiap orang, di mana kita harus menanamkan prinsip bahwa setiap pendapat itu berharga atau bernilai. Sedangkan untuk permasalahan etnosentris, yaitu kita harus memiliki sikap toleransi dan kita juga tidak boleh menganggap budaya kita lebih baik daripada budaya lainnya, karena kita adalah Indonesia di mana kita punya prinsip yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih, sekian dari saya. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil diskusi kita kali ini. Kesimpulannya adalah, permasalahan yang sudah disebutkan tadi merupakan masalah yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Solusi untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut adalah dengan sikap toleransi, saling menghargai, menanamkan jiwa nasionalisme, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik adik-adik semuanya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri kegiatan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya. Semoga pembelajaran pada pertemuan kali ini dapat kalian pahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode problem solving merupakan metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kognitif peserta didik melalui keaktifan dalam berpikir untuk menyelesaikan suatu masalah. Metode problem solving memiliki karakteristik yaitu pengajuan pertanyaan atau masalah berfokus pada keterkaitan antar disiplin, penyelidikan autentik, menyelesaikan masalah, dan kolaborasi. Metode problem solving ini berfungsi untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan intelektual. Belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi pembelajaran yang mandiri. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan peserta didik dalam menyeleksi informasi yang relevan dan melatih peserta didik untuk dapat mengemukakan pendapatnya secara sistematis atau terstruktur.